Qala al-Qurtubi, namun Imam Qurtubi berpendapat lain. Ya. Kalau kata siapa tadi? Kata Imam Ghazali, amanah itu artinya adalah at-tha'ah wal fara'id. Kalau dilihat dari ayat itu. Kalau Al-Qurtubi, Imam Qurtubi berbeda pendapat. Kata Imam Qurtubi, al-amanatu ta'ummu jami'a wadha'ifid din 'ala sahihi min al-aqwal. Ya. Jadi amanah itu ta'ummu, ya, mengeneralisir, ya, lebih umum, ya, meliput jami'a wadha'ifid din. Seluruh tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan agama 'ala sahihi min al-aqwal. Menurut pendapat yang sahih. Wa huwa qaulul jumhur, itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi kata Imam Qurtubi, bukan hanya sekedar ketaatan, bukan hanya sekedar kewajiban. Namun, ya, itu meliput, ya, berbagai macam hal, ya, yang terkait dengan tugas-tugas agama. Ya. Agama kita ini kan luas cakupannya, makanya kemarin itu Pak nggak hadir ya Pak. Jadi Syekh Ali Juma itu bilang begini, kata Syekh Ali Juma, ada hadis yang bilang man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya. Man ahdasa fi amrina hadza. Siapapun, ya, yang ahdasa, melakukan sesuatu yang baru, ya, fi amrina hadza, pada urusan, ya, pada permasalahan kami ini, itu ma laisa minhu, sesuatu yang, ya, tidak ada dasarnya. Nah, ya, sesuatu yang tidak ada dasarnya, fahuwa raddun, maka sesuatu itu tertolak. Kata Syekh Juma, teks hadis itu enggak pakai man ahdatsa syai'an. Ya. Artinya syai'an itu tidak siapa orang yang membuat sesuatu yang baru apapun itu. Nah, itu maksudnya. Fahuwa raddun itu, maka teks hadis itu lebih kepada ma laisa minhu-nya itu. Ya. Bahwa Rasulullah itu bilang, silakan kamu melakukan apapun yang belum aku ajarkan misalnya, namun ada dasarnya, itu silakan, itu tidak tertolak. Ya. Jadi justru hadis ini ingin memperluas, ya, ingin memperluas amalan-amalan, ibadah-ibadah sesuai dengan pengetahuan kita, ya, umat Islam. Maka Syekh Juma ngasih contoh. Sayyidina Bilal ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu ngedengar apa? Sendal. Ngedengar tepakan sendal Sayyidina Bilal. Jadi ketika Rasulullah di surga itu ada tepak. Napaknya Bilal. Sendal Sayyidina Bilal. Kata Rasulullah, wah, ada sendalnya Bilal itu. Gitu. Kenapa? Gitu. Rasulullah nggak tahu itu kenapa. Ketika selesai Isra Mi'raj, Rasulullah nanya ke Sayyidina Bilal. Kata Rasulullah, Bilal, kenapa kok ada apa suara langkah, suara tepakan sendal ente di surga? Rasulullah, saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya ngamalin apa. Tapi yang saya tahu, saya sering, kata Sayyidina Bilal nih, saya sering setelah saya wudhu lalu saya sholat sunnah 2 rakaat. Itu belum diajarin oleh Rasul itu. Sholat sunnah 2 rakaat itu belum diajarin oleh Rasul. Oke. Sayyidina Bilal melihat bahwa sholat wudhu itu baik, sholat itu baik, ketika itu dilakukan maka menjadi hal yang baik.
Meskipun tidak jadi Nabi ya. Meskipun Rasulullah belum ngasih tahu, akhirnya oleh Rasulullah ditakrir, ditetapkan. Oh, habis wudhu jangan ngomong sholat. Gitu. Ya. Nah ini syukur wudhu bukan kira-kira ini maksudnya itu. Sholat sunnah syukur wudhu bukan kira-kira itu. Ya artinya sholat sunnah 2 rakaat saja. Artinya ada yang bilang sholat sunnah wudhu, ada yang bilang sholat sunnah mutlak. Ya. Yang jelas artinya setelah wudhu jangan sampai ngomong, lalu sholat 2 rakaat sholat sunnah. Nah itu kategorinya termasuk ke dalam kategori isbagul wudhu, dalam kategori sempurna dalam melakukan wudhu. Jadi wudhu sempurna itu bukan hanya sekedar membasuh semua anggota wudhu, namun ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Dan itu mutlak belum diajarkan oleh Rasul itu. Gitu. Lalu ketika Sayyidina Bilal sampaikan oleh Rasulullah, oh ya bagus, teruskan. Maka Rasulullah akhirnya menganjurkan untuk dilakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah. Tidak semua harus dari Rasulullah, kalau yang baik itu bisa aja dari ya artinya sahabat. bukan tidak dari Rasul, bukan maksudnya. Tetap ya, dasarnya itu ada dari Rasul. Gitu. Ya. Jadi ada dasarnya tetap. Ini sesuatu yang baik dan ini tidak melanggar syariat. Dan kategori bid'ah itu apa dulu nanti? Kalau bid'ah itu adalah sesuatu yang betul-betul baru dan memang itu bisa jadi bertentangan dengan syariat. Tidak ada dasarnya. Gitu. Nggak ada dasarnya. Ya, makanya kalau Syekh Grand Syekh Azhar, ya Syekhul Azhar itu, ya Syekh Thayyib bilang bidah itu gampangnya sesuatu yang baru yang kita buat, sholat subuh 3 rakaat itu bidah. Tapi begitu gampangnya begitu. Adapun tadi inovasi, kreasi, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak ada masalah. Justru malah ketika kita bilang ini bidah, itu bidah dan itu nggak pernah diajarin Rasul, malah justru kata Syekh Ali Jumat sebaliknya itu mempersempit ruang agama. Menambah amal juga ya. Nah, iya kan jadi sholat doang kan berkurang. Iya, artinya makanya saya bilang kemarin saya contohkannya, setelah Rasulullah wafat banyak inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh para sahabat dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Dan itu tidak menandakan bahwa ketika Rasulullah belum mengajarkan, oh nggak sempurna berarti nggak begitu. Ya, ini dasarnya ada di zaman Rasul. Dasarnya Rasulullah sudah mengajarkan, pokoknya udah diajarin, tinggal dikembangin, itu maksudnya. Maka saya bilang kemarin termasuk mushaf ini nggak ada di zaman Rasul. Dan ini merupakan bagian agama, jangan salah. Ya. Karena kita sekarang menulis lafzul jalalah Allah, lalu terus ini kalau misalnya ini bukan mushaf dan ini adalah bukan lafzul jalalah Allah di dalamnya, kita dudukin aja kayak seperti ini kasur 4 duduk. Yang bisa nggak? Yang sering ini kan bid'ah pakai juga ya. Lah dia mau ngapal dari mana kalau nggak pakai ini? Ya. Belum lagi nanti ketika lihat tulisan ini, lihat di ulumul Quran itu, ya. Pertama tulisan Arab itu tanpa titik. Kagak ada titiknya. Ini Bismillahirrahmanirrahim begitu aja, kagak ada titik ba 1, nggak ada titik nun 1 di atas, ba 1 di bawah, nggak ada titik. Baru ada titik itu setelah zaman Sayyidina Ali, Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ada yang bilangnya, ada yang bilang Abu Hayyan. Ya. Baru mulai ada lagi nanti harokat lagi. Ya, apalagi sekarang di mushaf kita itu ada lam, alif, ada mim, ada saktah, ada titik 3 dan seterusnya, itu udah kesini. Apalagi diwarnain sekarang mah, ada yang idgham warnanya biru. Nah, itu beda terus sih. Nah iya, makanya itu kan inovasi yang dilakukan kan. Saya bilang selama itu dasarnya ada di zaman Rasul, nggak ada masalah. Maka jangan mempersempit ruang beragama, tapi jangan juga berinisiatif sesuatu yang baru namun bertolak belakang dengan ajaran Rasul. Tetap itu jadi dasar. Jemaah, ada latihnya. Nah iya, makanya ada tafsirnya lah segala macam kan. Nah
Nah, ini cerita ini bagian agama, jangan salah. Taruhlah mereka bilang motor, mobil nggak ada di zaman Rasul itu bid'ah. Kata dia enggak, itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu bukan produk agama, katanya. Oke, kalau begitu. Nah, terus ini mushaf gimana? Tahun baru Hijriyah 1445 itu ada dari kapan? Dan itu kita gunakan untuk kalender agama kita. Sudah untuk bulan ibadah itu ya. Lah iya kan? Itu banyak hal ya, terlebih tadi ketika cerita tentang Sayyidina Bilal. Banyak kan kita dengar tentang cerita misalnya azan misalnya. Azan itu bukan Rasulullah yang ngajarinya langsung, tapi ada sahabat yang memimpikan, ya kan? Lalu dikasih tahu Rasul, bukan berarti Rasulullah nggak tahu, bukan, tapi Rasulullah ingin ngajarin bahwa ayo kita berinovasi, berkreasi, silakan masukan-masukannya apa, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, nggak ada masalah, silakan.